Gonjang-ganjing pergantian pelatih haram bikin timnas Indonesia down, wajib fokus penuh hadapi Australia dan Bahrain. Wow, Louis van Gaal isyaratkan terima tantangan timnas Indonesia siap beraksi kembali. Profil Oleg Pastor calon asisten pelatih timnas Indonesia, spesialis angkat kelas tim gurem. Ya, gonjang-ganjing pergantian pelatih haram bikin timnas Indonesia down. Wajib fokus penuh hadapi Australia dan juga Bahrain. Shin Tae-yong tak lagi menangani timnas Indonesia. Pelatih baru segera diumumkan oleh PSSI. Pelatih asal Malaysia, Raja Isa pun menilai situasi ini tak boleh menjadi penurun semangat pasukan Garuda. Pada jumpa pers di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat pada Senin 6 Januari, Erick Thohir menginginkan timnas Indonesia lebih bagus lagi. Apa yang kita lakukan hari ini tidak lain adalah demi kebaikan timnas Indonesia, kata Erick Thohir. Bom waktu yang telah meledak ini mendapat tanggapan dari Raja Isa Raja Akramsyah. Kata Raja Isa, saya ikuti terus perkembangan isu Shin Tae-yong ini. Ketika akhirnya Shin dipecat, saya tak begitu kaget lagi karena bau pemecatan itu memang terus menguat. Tapi so must go on, semoga timnas Indonesia makin bagus lagi ke depannya. Yang terpenting, stakeholder sepak bola Indonesia mulai PSSI, pemain hingga pecinta timnas Indonesia juga berpikir maju. Buku memori indah Shin Tae-yong sudah ditutup dan semua harus mengakui jasa besar dia mengangkat level timnas Indonesia. Tapi tantangan mendatang, paling dekat 4 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu sangat penting. Demikian ujarnya. Pria berdarah keturunan Bugis itu juga menyadarkan publik bahwa dunia pelatih sepak bola memang penuh kejutan. Pernyataan Raja Isa ini berdasar pengalamannya selama puluhan tahun melatih banyak klub di Indonesia, bahkan di Bangladesh. Pelatih tak selamanya bertahan di klub yang sama, meski dia telah banyak memberi prestasi. Bahkan hari ini, seorang pelatih teken kontrak besok bisa dipecat. Tapi semua pelatih pasti ingin meninggalkan kesan baik dan prestasi agar karir berikutnya lebih bagus lagi. Raja Isa meminta kepada publik sepak bola Indonesia untuk terus berdoa dan mendukung kebijakan dari PSSI. Kewajiban stakeholder sepak bola Indonesia mulai sekarang terus berdoa dan mendukung timnas Indonesia, apapun hasil dan prestasi yang dicapai nanti. Semoga timnas Indonesia mencatat sejarah tampil di Piala Dunia 2026. Demikian jelasnya. Ya, meski kabar ini memang sempat heboh, timnas Indonesia harus segera mengalihkan perhatian. Laga krusial melawan Australia dan Bahrain sudah di depan mata dan persiapan matang yang menjadi kunci utamanya. Tapi kejutan tak berhenti di situ. Louis van Gaal, sosok pelatih legendaris, dikabarkan memberi sinyal kuat untuk menerima tantangan menangani timnas Indonesia. Ini bisa jadi babak baru yang ditunggu-tunggu ya. Ya, Louis van Gaal isyaratkan terima tantangan timnas Indonesia siap bereaksi kembali. Proses pemilihan direktur teknik timnas Indonesia mengerucut ke nama ex-pelatih Manchester United Louis van Gaal. Rumor Louis van Gaal menjadi direktur teknik timnas Indonesia muncul dan menguat berbarengan dengan kabar Patrick Kluivert yang disebut menjadi pelatih baru Garuda. Setelah lama tak muncul di media, tiba-tiba Louis van Gaal menampakkan diri belum lama ini. Melalui media Belanda ESPN NL, Louis van Gaal bak menggoda penggemar sepak bola. Ia seperti memberi isyarat akan kembali ke dunia sepak bola. Padahal, LVG, singkatan nama Louis van Gaal, memutuskan pensiun dari dunia si kulit bundar setelah menangani Belanda di Piala Dunia 2022 lalu. Kemunculan Van Gaal di ESPN-NL dikemas dalam sebuah video singkat. Video berdurasi 15 detik itu menampakkan Louis yang seperti sedang bersiap melakukan hal besar. Ia seperti memberi isyarat akan kembali ke dunia sepak bola. Padahal, LVG memutuskan pensiun dari dunia si kulit bundar setelah menangani Belanda di Piala Dunia 2022 lalu. Pria berusia 73 tahun itu nampak menggunakan setelan jas resmi sebagaimana yang sering ia lakukan saat melatih dahulu. Ia mengencingkan jasnya dan membenahi dasi yang ia kenakan. Dan tak cuma itu, ia juga mengucapkan kata-kata yang menguatkan indikasi dirinya akan kembali beraksi. Apakah Anda siap? Kata Van Gaal dalam video itu. Kemunculan Louis van Gaal dengan gimmick sebagaimana di video tersebut juga membuat spekulasi dirinya akan mengisi pos direktur teknik timnas Indonesia menguat.
Bisa saja ungkapan Van Gaal itu diartikan sebagai tantangan baru yang akan diambil sang pelatih. Terlepas dari itu, Van Gaal sebenarnya memang memiliki pengalaman sebagai seorang direktur teknik. Ia pernah menjabat sebagai direktur teknik Ajax Amsterdam. Hal itu terjadi pada 1 November 2003 hingga 31 Oktober 2004, sebagaimana dikutip dari Transfermarkt. Ia mengakhiri jabatannya di Ajax karena berkonflik dengan pelatih tim saat itu yaitu Ronald Koeman. Setelah itu, ia melanjutkan petualangan sebagai pelatih di beberapa klub. Klub Belanda, AS Alkmaar menjadi yang beruntung mendapatkan penanganan dari Van Gaal. Ia cukup lama berada di klub tersebut. Sang manajer menangani AS Alkmaar selama 4 tahun lamanya. Masa kepelatihannya di sana dimulai pada 1 Juli 2005 hingga 30 Juni 2009. Ia lalu memutuskan menerima pinangan Bayern Munchen pada awal musim 2009. Van Gaal juga pernah menolak posisi sebagai direktur teknik timnas Belanda pada Medio 2014 lalu. Ia lebih memilih menjadi pelatih Manchester United yang masih dalam masa peralihan. Manchester United pun menjadi tim terakhir yang dilatih oleh Van Gaal. Setelah itu, ia kembali melatih timnas Belanda yang sedang berjuang merebut tiket Piala Dunia. Tugas kepelatihannya yang terakhir datang bersama timnas Belanda di Piala Dunia 2022 lalu. Dan tak ketinggalan, nama Alex Pastoor muncul sebagai calon asisten pelatih timnas. Sosok yang dikenal sebagai spesialis membawa tim kecil menjadi kekuatan baru ini diyakini mampu memberikan dampak besar. Ya, profil Alex Pastoor, calon asisten pelatih timnas Indonesia, spesialis angkat kelas tim Gurem. Apakah benar? Nama Alex Pastoor belakangan mencuat sebagai calon asisten pelatih timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda ini dikabarkan akan mendampingi Patrick Kluivert yang disebut-sebut akan menggantikan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala skuad Garuda. Spekulasi ini semakin ramai setelah laporan media Belanda menyebutkan nama Pastoor sebagai bagian dari tim pelatih baru. Alex Pastoor lahir di Amsterdam pada 26 Oktober 1966. Dengan pengalaman panjang di dunia sepak bola, Pastoor memiliki rekam jejak yang mengesankan, terutama dalam membawa tim-tim kecil naik kelas ke kompetisi tingkat tertinggi. Ia memulai karir kepelatihannya pada 2002 bersama klub lokal AFC 34. Setelah 3 tahun di sana, Pastoor sempat vakum hingga akhirnya menangani Excelsior pada 2009. Di musim pertamanya, ia langsung membawa Excelsior promosi ke Eredivisie Liga Utama Belanda. Setelah sukses di Excelsior, Pastoor melanjutkan karirnya di NEC Nijmegen pada 2011 hingga 2013. Ia juga sempat merasakan atmosfer sepak bola internasional saat menjadi pelatih Slavia Praha di Republik Ceko pada 2014. Pastoor juga memiliki pengalaman sebagai asisten pelatih dan pelatih sementara di klub papan atas Belanda, AS Alkmaar, pada tahun yang sama. Namun salah satu pencapaian terbaiknya datang saat menangani Sparta Rotterdam. Pada musim 2015-2016, Pastoor membawa Sparta menjuarai Eerste Divisie dan kembali ke Eredivisie setelah absen beberapa tahun. Pada 2019, ia mencoba tantangan baru di Austria dengan melatih SCR Altak selama 2 tahun. Dan terakhir, Pastoor kembali mencatatkan namanya sebagai pelatih yang sukses membawa Almere City promosi ke Eredivisie pada musim 2022-2023. Sementara peluang bersama timnas Indonesia, jika benar bergabung, Alex Pastoor akan membawa segudang pengalaman teknis yang dapat membantu meningkatkan performa timnas Indonesia. Dalam laporan media, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pentingnya tim pelatih dengan keahlian teknis tinggi untuk mendampingi pelatih kepala. Tim pelatih harus memiliki kombinasi kepemimpinan dan kemampuan teknis yang kuat. Kami sangat selektif dalam memilih kandidat agar bisa membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia, kata anggota Exco PSSI Arya Sinulinga.